Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septiansyah Putri dengan NIM G002311 dari SGD A7. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai anatomi otak dan indera manusia. Pertama, saya akan membahas mengenai area Brodmann. Sebentar. Jadi, pertama ada area Brodmann. Dia ada area Brodmann 4, dia ada area motorik primer, itu ada di gyrus presentralis. Terus Brodmann 6, dia tuh area motorik sekunder atau gyrus postsentralis. Terus Brodmann 312 itu buat area sensorik primer. Brodmann 43 itu dari buat area fungsi untuk area gustatorik. Terus Brodmann 44 dan 45 dia tuh area bicara motorik atau area Broca. Terus Brodmann 39, 40, 42 dia tuh area bicara sensorik atau area Wernicke. Terus ada Brodmann 4142, dia tuh area auditori primer, sama Brodmann area 4222 itu area auditori sekunder. Terus Brodmann area 17 itu area visual primer atau visur kokarina. Brodmann area 1819 dia tuh area visual sekunder. Baik. Bentar. Baik, mohon maaf, izin saya lanjutkan. Jadi kalau area motorik primer, yang area Brodmann nomor 4, dia tuh fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas. Dia tuh berkaitan dengan tractus piramidalis, terus kalau misalnya ada lesi di sini tuh dia disebut dengan paresis. Kemudian ada area motorik sekunder atau area Brodmann 6 ini, dia tuh berkaitan untuk mengendalikan untuk gerakan volunteer atau berkaitan dengan tractus ekstrapiramidalis. Kalau ada lesi, itu disebut apraksia. Misal nih, otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas. Gelas itu bakal tidak jatuh bila ada kontraksi manus. Terus ada sensorik primer, nih 312, yaitu mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Terus ada bicara motorik. Bicara motorik area 4445, dia tuh mengontrol aspek bicara motorik. Terus ada gustatorik, ini area 43, dia tuh mengontrol aspek bicara motorik juga. Gustatorik itu mengenali rasa melalui indera pengecapan. Iya kan? Iya, betul. Terus kita bakal bahas tractus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Nah, pertama ada tractus piramidalis, dia tuh jaras dari area motorik primer dan sekunder, area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis atau efferent. Nah, saat melewati decussatio piramidalis itu bakal terdapat selapung yang menyilang ke arah kontralateral disebut tractus corticospinalis lateralis. Sedangkan yang tidak menyilang itu nanti disebut tractus corticospinalis anterior. Terus ada tractus extrapiramidalis, yaitu berfungsi sebagai pengendali otot motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus piramidalis. Fungsinya untuk menunjang fungsi tractus piramidalis. Nah, yang tractus extrapiramidalis ini terdiri dari tractus vestibulospinalis, itu keseimbangan dan otor. Terus tractus reticulospinalis ventrolateral, itu dari pons. Terus tractus reticulospinalis lateralis, itu dari medulla oblongata. Terus ada tractus textospinalis, yaitu berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, pada neonatus, sistem ekstrapinasi belum berkembang sempurna. Nah, salah satu efeknya itu bakalan ada otot tangan bayi itu bisa berkontraksi, tapi bayi itu belum bisa menggenggam benda dengan baik. Selanjutnya, kita bakal bahas encephalon dan medulla spinalis. Nah, pertama, bagian encephalon yang terbesar itu ada cerebrum. Itu letaknya di fossa crania anterior et media, terdiri atas dua belahan, hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, hemispherium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri yang dihubungkan oleh corpus callosum. Lanjut, ada ganglia basalis, yaitu kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemispherium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemispherium cerebri. Itu tersusun atas
Pertama ada nukleus caudatus, dia tuh berbentuk lengkung dengan kapur di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Terus ada kapur nukleus caudatus, dia melanjutkan diri ke dalam putamen dan kauda nukleus caudatus berada di kompleks amygdaloideum. Terus ada nukleus lentiformis, dia terdiri dari dua bagian. Pertama ada putamen atau bagian lateral dan globus pallidus bagian medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris eksternal. Terus ada korpus amygdaloideum, dia berhubungan dengan sistem limbik. Dia juga berhubungan erat dengan untus pada gyrus hipokampi. Terus ada claustrum, dia itu lamina glycia tipis di antara putamen dan insula. Terus ada rhinencephalon, yang terdiri ada bulbus olfactorius, terus ada tractus olfactorius, terus ada substantia perforate anterior, sama formasio hipokampi, area septalis, area piriformis, dan fornis. Lanjut, ada medulla spinalis. Pertama ada plexus cervicalis, dia dibentuk oleh primary ventralis nervus cervicalis 1-5. Terus ada plexus brachialis, dia dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8, dan nervus thoracal 1. Terus plexus lumbosacralis, dia ada plexus lumbalis, sacralis, sama coccygeus. Kok yang lumbalis itu dibentuk oleh nervus lumbalis 1-5, sacralis itu cervicalis 1-4, sama coccygeus itu sacralis 4-5, dan nervus coccygeus. Pertama ada selanjutnya ada 12 nervi cranialis. Apa itu nervus cranialis? Yaitu adalah nervus cranialis adalah nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Setiap nervus yang keluar memiliki jarak sensor disebut aberrant dan motorik disebut efferent. Nah, nervus cranialis ini diberikan nomor berdasarkan lokasinya di batang otak. Mulai dari superior ke inferior, baru dari medial ke lateral. Dan urutan keluarnya dari tengkorak anterior ke posterior. Pertama ada nervus 1 atau nervus olfactorius, dia itu fungsi untuk penciuman, dia dari cerebriform plate. Terus ada nervus 2 atau nervus opticus, dia untuk penglihatan, dia keluar dari canalis opticus. Terus ada nervus 3 atau nervus oculomotoris dari visceral orbitalis oculomotor superior. Terus nervus 4 trochlearis sama nervus 5-1 sama nervus abducens itu juga satu. Terus ada nervus 5-2 itu keluar dari foramen rotundum. Terus nervus 5 yang ketiga terus dari foramen oval. Terus ada nervus 8 berarti dia dari meatus acousticus facialis internal. Terus nervus 9 dia dari foramen jugularis. Nervus 10 dari sama nervus 10 sama nervus 11 dia dari foramen juga. Terus nervus 12 itu dari canalis hypophysa. Ini buat tadi mungkin bisa dibaca sebentar. Ini pertama ada nervus olfactorius kan, yaitu pada keluarnya itu ada di bulbus olfactorius. Nih, itu bagian cerebrum. Terus ada nervus opticus, dia keluar dari chiasma opticum. Terus nervus oculomotor dari fossa interpedungularis. Trochlearis dari caudal colliculus inferior, trigeminus dari vacuum pontis, abducens dari sulcus pulpopeninus, facialis dari angulus cerebropondylus. Maaf ini agak tipu, harusnya nervus 7. Terus vestibulocochlearis dari angulus cerebropondylus. Terus glossopharyngeus dari sulcus posterolaterales sama fokus sama accessoris juga sama. Terus hipoklosis dari sulcus anterolaterales. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang circulus arteriosus Willisi. Jadi arteri yang vascularis otak itu bakal dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra. Nah, nanti itu baru selanjutnya nih dia nih kan vertebralis, dia bergabung dari arteri basilaris yang melalui sulcus basilaris pontis dan kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nih. Dan sisi lain, arteri carotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri media. Nih. Kemudian sama arteri cerebri anterior. Cerebri anterior nih.
Kemudian arteri cerebri anterior dekstra sama sinistra, dia tuh bakal dihubungkan oleh arteri komunikan anterior nih. Ini kan ini cerebri anterior dekstra sinistra ini dihubungkan sama komunikan anterior. Terus kalau yang cerebri posterior dan arteri cerebri media dia dihubungkan oleh arteri komunikan posterior nih. Ini kan cerebri media, ini cerebri posterior, dia dihubungkan oleh arteri komunikan posterior. Oke, kita bakal bahas soal perjalanan sinar melalui anatomi, media refrakta, hingga ke otak. Kita tuh bisa melihat suatu benda, membutuhkan proses melihat dimulai dari cahaya mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui pertama ada kornea, nih, paling depan, baru nanti masuk ke aqueous humor di bagian sini. Setelah dari aqueous humor, pupil, dia bakal menuju ke lensa mata ini. Dari lensa mata, dia baru masuk ke vitreous humor, nih. Dari vitreous humor, dia baru sampai ke reseptor yang ada di bintik kuning retina. Nah, di bintik kuning, apabila rangsangan saraf sudah mengenai reseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls sensorik meneruskannya ke serabut-serabut saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik, lalu baru diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respons cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Ini maka bayangannya terbalik. Nah, kita bakal mengulas musculus pubi. Nah, gerakan bulbus oculi atau bola mata itu dikontrol oleh 6 otot ekstraokuler. Di dalam orbita yaitu ada 4 otot rectus, ada rectus superior, inferior, medialis, lateralis, terus ada 2 otot oblik, obliquus superior sama inferior. Nah, semua otot ekstraokuler ini beroligo pada annulus tendinous communis. Kecuali musculus obliquus inferior, dia origonya pada fascias orbitalis maxilla di lateral, incisura lacrimalis maxilla di legio anterior atau medial orbita. Terus ada musculus obliquus superior, dia originnya pada corpus osis sphenoidalis di medial annulus tendinous communis dan selubung dural nervus opticus. Keenam otot ini berinsersi pada skela. Nih ini kan ada rectus lateralis, ini ada rectus medialis, terus ini ada rectus superior baru ke rectus ini obliquus. Ini kan salah maaf, ini rectus lateral. Terus ini ada rectus medial di sini. Ini baru ada rectus superior, ini obliquus superior. Nah, ini obliquus inferior di sini. Terus ada rectus inferior di sini. Itu tampak dari superior, tampak dari lateral. Oke, kita bakal bahas fungsi dan inovasi musculus pubi. Pertama adalah musculus rectus superior. Dia tuh fungsinya elevasi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi medial bola mata. Dia inovasi dari nervus 3 atau oculomotorius regio superior. Terus ada musculus rectus inferior, dia karena yang tadi superior elevasi, berarti kita yang inferior ini depresi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi lateral bola mata. Dia itu inovasi oleh nervus 3 atau oculomotorius regio inferior. Terus ada musculus rectus lateralis, ini abduksi bola mata dari nervus 6 atau abducens nih. Ini rectus superior, rectus inferior, rectus lateralis. Dan rectus medialis, dia untuk abduksi bola mata, dia dari inovasi nervus 3 juga, oculomotorius, regio inferior, terus ada obliquus inferior, ini untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata. Dia inovasinya dari nervus oculomotorius, regio inferior juga, terus ada musculus obliquus superior ini. Dia untuk depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata dari nervus 4 atau nervus superior. Kita bakal membedakan perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Ini ada sistem saraf pusat, ganglion otonom, saraf pasca ganglion, baru kita bahas. Pertama ada sistem saraf simpatis, yaitu berasal dari regio thoracolumbar medullaris finalis. Dia memiliki serat preganglion cholinergic yang mengeluarkan asetilkolin yang pendek, sama serat pasca ganglion adrenergic itu yang mengeluarkan norepinefrin, tapi dia yang panjang. Terus kalau saraf parasimpatis, dia tuh berasal dari otak dan regio sacrum medullaris finalis. Dia memiliki saraf
preganglion yang panjang dan pasca ganglion yang pendek. Kebalikan dari simpatis. Simpatis tadi kan preganglionnya yang pendek, pasca ganglionnya yang panjang. Pasca ganglionnya. Nah, kalau parasimpatis ini uh, parasimpatis ini preganglionnya yang panjang, pasca ganglionnya yang pendek. Nah, pada umumnya pasca ganglion simpatis dan parasimpatis sama-sama menyarafi organ efektor yang sama. Terus medula adrenal itu ada suatu ganglion simpatis yang mengalami modifikasi yang nanti dia mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah reseptor. Oke, lanjut karena udah mau habis ini ya. Ini sama kayak tadi ya. Ini tuh perlu diingat serat preganglion tuh disebut serat kolinergik karena mereka mengeluarkan neurotransmitter yang sama itu aja. Sedangkan pada pasca ganglion di otonom, dia tuh bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti norepinefrin disebut serat adrenergic. Ini gambar yang biru itu secara simpatis, sedangkan yang merah secara parasimpatis. Gambar ini merupakan organ-organ yang dipersarafi oleh simpatis dan parasimpatis. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan pada tabel berikutnya. Nah, ini untuk cara kerjanya. Kalau simpatis, itu pokoknya dia itu flight or fight. Kalau parasimpatis itu rest or digest. Misalnya di jantung nih, kalau simpatis dia tuh meningkatkan kecepatan denyut jantung. Kalau di parasimpatis dia menurunkan kecepatan denyut jantung. Terus pembuluh darah, kalau simpatis konstriksi, parasimpatis itu dilatasi pada pembuluh darah yang mendekati penis dan klitoris. Terus misal apalagi ya, hati, jangan yang gampang aja tuh mata kalau simpatisnya malah dilatasi untuk melihat jauh. Kalau parasimpatis dia malah kontriksi, dia tuh melihat dekat. Next. Modalitas saraf kranial. Nah, sebelum kita membahas modalitas saraf sendiri, dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama ada arah rangsangan, dia ada aferen dan eferen. Kalau aferen itu dari reseptor organ ke pusat saraf. Kalau eferen dia dari pusat saraf ke efektor organ. Terus ada asal-usul organ, ada somatik dan visceral. Somatik itu misalnya ada derivat eksoderm, itu ada kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, dan otot jidat. Kalau visceral itu derivat endoderm, itu dari otot mimi, otot pembuluh darah. Terus otot mastikatoria, otot polos, faring, dan laring. Terus ada bersusunan bentuk rangsangannya. Ada general sama spesial. Kalau general itu yang umum seperti nyeri, tekan, raba, panas dingin. Kalau spesial itu khusus seperti rangsang sensorik atau motorik dari organ indera mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat arcus brachialis. Nih, modalitas saraf kranial pertama ada GSE. Ini ada 7. Jadi ada 7 tipe modalitas saraf kranial. Ada GSE atau general somatic efferent, yaitu untuk motorik. Terus dia contohnya ada otoskelet, terus buat umum. Terus ada GVE, itu general visual efferent. Itu autonom parasimpatis pada kanji dan pupil, dia tuh respon namanya bentuk rangsangannya umum tuh ada SVE, Special Visceral Efferent, dia tuh untuk motorik. Ada pada otot skelet pada arcus brachialis untuk otot punya mimik dan lain-lain. Terus ada GFA, General Visceral Efferent, dia tuh sensorik untuk organ visual rangsangannya umum, apa nyeri, tekan, suhu. Special Visceral Efferent, dia tuh sensorik, ada indera khusus derivat gear, dia untuk penciuman dan pengecapaan. Terus ada GSA, General Somatic Efferent, dia untuk sensorik, ada pada tubuh, terus rangsangannya umum, apa tekan, suhu, nyeri. Ada SSA, Special Somatic Efferent, ya untuk sensorik, indera khusus dari tubuh, untuk visual, keseimbangan, dan pendengaran. Nah, tabel di bawah ini tuh ada pembagian modalitas dari masing-masing saraf kranialis. Ada nervus 1 tuh SVA, nervus 2 SSA, promotor GSE sama GFE, trochlearis GSE, trigeminus SVE dan GSA, abdusen GSE, fascialis GVE, SVE, SVA dan GSA, vestibulocochlearis SSA. Glossopharyngeus GVE, SVE, GVA, SVA sama GSA, vagus GVE, SVE, GVA, SVA, GSA, accessorius SVE, prognosis GSE. Nah, dari 12 saraf kranial yang masing-masing fungsinya, saya ingin membahas lebih lanjut beberapa saraf kranial dan hubungannya dengan komponen fungsi. Pertama ada nervus olfaktoris kan SVA. Dia itu bakal menerima impuls dari reseptornya aferen. Impulsnya nanti berupa bau, itu kan masuk visceral sama organ induknya itu hidung, kulit, dan spesial. Terus ada nervus opticus itu SSA. Dia itu menerima impuls dari reseptor aferen. Impulsnya itu berupa cahaya, itu di somatik. Organ indera mata tuh rangsangannya spesial ya. Terus ada 3, 4, 6,
itu pakai GSE, dia tuh mengirim impuls ke reseptornya eferen, impulsnya berupa gerakan, itu berarti general. Organ otot bola mata itu kan somatik juga. Terus ada nervus vesiculocochlearis, itu SSA, dia menerima impuls dari reseptor aferen, impulsnya berupa suara itu berarti somatik, sama organ induknya itu spesial. Terus ada hipoglosus, itu GSE yang mengirim impuls ke reseptor eferen, impulsnya berupa gerakan itu berarti general, itu organnya ada musculus trapezius sama musculus sternocleidomastoideus, berarti itu somatik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.